بالحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور rahim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu wajib bagi kita semua untuk selalu bersyukur. Karena bagaimanapun bentuk syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah menunjukkan betapa kita berterima kasih, betapa kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah, dan insya Allah menjadi salah satu sebab bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan kenikmatan-kenikmatan, sehingga kita berharap Allah anugerahkan kita umur yang panjang untuk beribadah. Allah berikan kita semua keluasan rezeki, harta, uang yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah berikan kepada kita keikhlasan untuk istiqomah menghaturkan salawat salam kepada beliau, untuk selalu dengan rahmat Allah ittiba'u sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan rahmat Allah dan barakah Rasul, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan agung kelak indama istaddal qarab, ketika tidak ada lagi siapa yang bisa memberikan pertolongan, ketika keadaan di saat itu kacau balau. Yang memberikan syafaat di saat itu hanya orang yang ditentukan Allah, yang diizinkan Allah. Semoga kita termasuk dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan setelah pembahasan tentang wasiat. Ayat 181 ini berbicara tentang orang yang merekayasa. Nah, jadi yang dibahas ini orang yang merekayasa. Merekayasa itu maksudnya bagaimana? Mengubah. Ya, mengubah. Padahal harusnya dia itu misalnya menjadi saksi, entah karena saking sayangnya, emosionalnya, dia melakukan keberpihakan walaupun tanpa disengaja, tapi tetap tidak dibolehkan. Di ayat 182 itu adalah penyelesaiannya. Nah, itu. Makanya kita semua semoga diberi Allah amanah, termasuk amanah harta, kekayaan. Semoga kita bisa menjaga amanah hingga kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan hadirin, faman baddalahu ba'da ma sami'athu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Jadi faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha samiun 'alim. Yaqulu ta'ala faman baddala al-wasiyah wa harrafaha, barang siapa yang mengganti wasiat atau mengubahnya, faghayyara hukmuha, maka berubahlah hukumnya. Akhirnya berubah hukumnya. Kadang kan ada konspirasi. Nah, misalnya dengan pihak tertentu melakukan upaya-upaya sehingga hukumnya berubah, ketentuannya berubah. Wazada fiha, kemudian ditambah. Ada yang dikurangi, ada yang satunya ditambah, entah ada kepentingan-kepentingan. Walaupun tadi disampaikan, walaupun mungkin karena awalnya, dasarnya karena kasihan, nah ini tidak dibolehkan. Au naqasa, atau mengurangi, nambahi saja tidak boleh, apalagi ngurangi. Jadi mau ngurangi, mau nambah tidak boleh. Wa yadkhulu fi dzalikal kitman, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori menyembunyikan wasiat. Nauzubillahi min dzalik. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Qala Ibnu Abbas, berkata beliau Ibnu Abbas, maknanya kan maka sesungguhnya dosanya itu kepada yang menggantinya. Berkata Ibnu Abbas bahwa jika seseorang mengubah waqad waqa'a ajrul mayyit 'ala Allah, tetapi dari awal itu orang yang berwasiat sebelum meninggal sudah konkret, dia benar, sudah adil, dia ridho, semuanya itu anak-anaknya yang berhak itu semuanya ridho, selesai. Tiba-tiba ketika dia meninggal dirubah dalam tanda kutip dengan pihak-pihak penentu yang mempunyai kuasa, sehingga menjadi berkurang atau sehingga menjadi lebih. Kata beliau Ibnu Abbas, maka orang yang meninggal tadi tidak mendapatkan dosa, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah, karena dia sudah melakukan sebelumnya. Kemudian bagaimana dosa itu? Wa ta'allaqal itsma bil ladzina baddalu dzalik, maka dosa itu kemudian melekat kepada orang atau pihak yang mengubah ketentuan dari wasiat itu. Innallaha sami'un alim, ay qad ittala ala ma awsa bil mayyit wa huwa alimun bidzalika wa ma baddalul musi ilaihim. Maka sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha tahu, karena jelas bagi Allah tahu bagaimana wasiat itu disampaikan oleh mayit, dan dia maha tahu bagaimana
orang yang menjadi bagian dari wasiat itu melakukan perubahan. Wa qauluhu ta'ala, ya, ini banyak kasus ini, Pak. Banyak sekali. Iya, wis. Banyak. Saya beberapa didatangi itu konspirasi ini sama ini sama ini. Saudaranya ditinggal bikin kesepakatan. Sedangkan kita kan kadang ini kan secara agama, tiba-tiba secara hukum diingatkan tidak bisa, rame. Padahal yang ini baik niatnya, diingatkan baik. Tapi diingatkan baik, sebenarnya niatnya baik, tapi masalahnya jadi rame, berkepanjangan, akhirnya meluas. Saya bilang, tugas jenengan mengingatkan. Kalau semua saudara ini atau yang berkompeten, yang berkepentingan di situ diam, ya juga salah. Itu yang sering panjenengan baca, fadzakir innama anta mudzakir, fadzakir in nafa'atit dzikra. Sudah tugas kita yang nyampaikan. Kadang ada orang itu enggak mau rame, Pak. Yang penting sudah mengingatkan. Ada orang yang senangannya debat. Iya, disampaikan ini dasarnya, ini dalilnya, ini. Bulet aja. Wah, iki. Jadi yang dicari apa? Mau cari menang-menangan. Itu. Ya sudah. Sama konkretnya seperti itu. Ini saya bicara yang kasus masalah wasiat ini, kadang ada tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada yang tahu, tiba-tiba sudah ada tulisan. Nah, itu banyak ya. Hal seperti itu kan sebenarnya fasid, nggak bisa. Makanya kemarin di ayat sebelumnya saya sampaikan ciri-ciri sempurnanya seorang mukmin ketika dia mampu menunaikan janji-janjinya. Nah, ini kalau punya janji harus ditepati. Itu yang paling gampang, mohon maaf. Ini kalau yang di sini insya Allah enggak ya. Aminnya kok ragu-ragu, Pak. Janjian jam 6. Oh. Ini bentar lagi mau ziarah. Ya. Jam 6. Sampean nduk endi? OTW masih di kasur, Pak. Ya. Lah bener aku OTW, on the way. Hati-hati. Masya Allah. Itu di sana, di negara Konoha. Ya, jadi sekali lagi yang menjadi bermasalah itu bukan orang yang mayit ini, yang berwasiat, tapi orang yang mengubah ini. Sudah, Pak, jangan main-main sama pusaka, Pak. Jangan main-main sama pusaka. Wis hilang berkahnya. Kalau dia ingin menguasai, kalau dia ingin sudah banyak itu, contoh banyak di sekitar kita. Mungkin bapak-bapak sudah banyak yang tahu ya. Pusaka, maksudnya warisan. Warisan itu kalau kita ambisi, egois, sudah hilang berkahnya. Wis jangan cari rame, jangan. Wis yang dicari berkah dari orang tua, para sesepuh. Ini. Insya Allah semoga yang di sini, yang hadir ini, semoga dibarokai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dapat barokah para leluhur, para sepuh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Wis jangan macam-macam wis. Terus faman khafa mim musin janafan au ithman, qala Ibnu Abbas wa Abul Ali wa Mujahid wa Dhihak wa Rabi' bin Anas wa Sudiyu al janafah. Maksudnya janafah itu maka barang siapa yang melakukan wasiat ini kemudian keliru, ya, melakukan salah, dosa. Janafan ini maknanya semua macam-macamnya kesalahan. Entah pokoknya bentuknya macam-macam kesalahan itu janafan ini sudah. Ya.
entah penyalahgunaan, entah menyembunyikan, entah mengurangi, itu janafan itu banyak. Wa hadza yashmulu anwa'ul khata' kullaha. Jadi ini sudah mencakup semua kesalahan dalam kekeliruan dalam pelaksanaan wasiat tadi. Bi anzadu warithan biwasitati aw wasilah. Entah dia prosesnya, entah dia pembagiannya, entah dia caranya, pokoknya itu sudah terkait dengan janafah. Kama idza awsa bi baiti syai' al-fulani mahabatan aw usiya libni ibnatahu liyazidaha. Termasuk begini. Karena perempuan misalnya ya. Perempuan itu jatahnya 1, laki-laki 2. Kemudian yang berwasiat ini kasihan kepada anak yang perempuan. Misal, terus dia nyuruh ke cucunya, karena ada cucu laki-laki, kamu beli ini supaya nilainya nanti bisa sama lah, disiasati seperti itu. Nah itu tidak bisa, termasuk dari kekeliruan itu. Makanya kalau saya pribadi, mohon maaf, kalau saya pribadi, kalau memang bisa diselesaikan dengan ridho, bapak punya anak 3, wes sampean sing iki ya, sampean sing iki ya, sampean sing iki. Wes ridho ya. Wes. Sudah, kalau bicara ridho aman, Pak. Nah itu. Jadi supaya tenang. Jangan sampai nanti bermasalah. Saya kemarin ngasih contoh kan. Dikasih rumah satu-satu tapi sertifikatnya disimpan. Begitu meninggal baru dibagikan. Itu. Jadi karena memang tanggung jawabnya berat. Selanjutnya, au nahwa dzalika minal wasail, atau berbagai macam perantara media ya yang melakukan kekeliruan itu. Imma mukhti'an ghaira amidin, entah itu dilakukan kesalahan itu dengan tidak disengaja ya. Entah karena emosionalnya, karena sayangnya sampai dia lupa diri, Pak, bahwa yang dilakukannya itu sudah melebihi batas. Min ghairi tubsir, tanpa sadar, au muta'ammidan athiman fi dzalika, atau dengan sengaja memang. Nah ini kadang kan kita tanpa sadar itu kan saking sayangnya itu kan, nggak sadar kalau itu tidak benar gitu, karena saking sayangnya, atau disengaja memang. Falil wasi wal hala hadhi ay yuslihal qadiyah wa ya'dal fil wasiyah 'ala al wajhi syar'i. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah ada menemukan yang begitu, misalnya yang berwasiat dia tidak sadar, dia lupa, dia lalai, maka yang menerima wasiat jangan diam-diam baik. Itu saya kemarin barusan baca, di luar negeri itu ada suami istri dapat transferan 83 miliar, tapi bukan di Indonesia, Pak. Langsung dibuat foya-foya. Nah, kita kan begitu, rezeki aku. Nggak ada upaya untuk datang ke bank konfirmasi, ini bener tak? Nah, nggih napa nggih? Oh, aku dikei kok. Lah ini harusnya kan cek dan recheck, nggak salah dah ini. Itu. Misalnya Bapak di jalan raya, Pak, di jalan dari sini ke masjid, ada uang 100.000, diambil apa dibiarkan? Lihat-lihat dulu. Ini gitu. Sudah, Pak, jangan diambil. Jangan. Kalau memang ini kita yang aktif, ini yang di media itu sabar, ini ujian. Itu. Nah, ini yang bertanggung jawab, yang menerima loh. Ini saya kok dapatnya segini, ini begini, diterangkan, dikembalikan lagi. Ayyuslihal qadiyah wa ya'dil fil wasiyah 'alal wajhi syar'i, sesuai dengan ketetapannya, sesuai dengan kesepakatannya.
Makanya saya cerita, kalau di pondok-pondok itu, misalnya pondok-pondok salaf itu maksudnya yang kuno-kuno itu, kan kiai itu punya anak, anaknya punya rumah di sini, dia bangun asrama pondok. Yang anak pertama bikin pondok, yang ini bikin pondok. Wis ya, iki sing iki wis sampean, iki wis sampean. Itu antarodin agar semua ridho. Gitu. Ya. Jadi dasarnya itu ridho, ikhlas. Maka wa ya'dil 'anil ladzi awsa bihil mayyit ila ma huwa aqrabul asya' ilahi wa asbahal umur bihi jami'an bainal maqsudil musi wat tariqus syar'i. Kalau memang tidak bisa persis, maka yang menerima wasiat itu berupaya bagaimana sedekat mungkin sesuai dengan keadilan, kira-kira seperti apa. Nggak bisa persis adil, benar, yang mendekati kalau emang tidak bisa, atau yang semisal dengan itu, bagaimana dengan maksud dari yang berwasiat itu. Wahadal islah wat taufiq. Nah, kalau ada yang seperti ini, maka dia sudah melakukan perbaikan dan mendapatkan tuntunan yang sebenarnya. Laisa minat tabdil fi syai'in walihada atau fahada fabayyanahu 'ala nahyi an dzalik liya'lama anna hada laisa min dzalika sabil. Agar supaya apa? Agar supaya masing-masing sadar, tahu, yang berwasiat juga tahu bahwa yang menerima ini mengingatkan begini. Kalau kita kan dakwah ya. Kalau kita diuntungkan, kita gimana biasanya? Diem. Coba kalau rugi, komplain. Nah, gitu. Di sini enggak? Enggak. Alhamdulillah. Berarti di Konoha berarti. Iya. Jadi ini mental kita berarti, masya Allah. Kita ini kan begitu Pak, masya Allah. Ya termasuk yang bicara ini mungkin harus banyak belajar. Sudah, saya juga harus iya Pak. Gitu. Kadang kita itu kalau sudah bicara anak misalnya, anak dia apa-apa, kita kan kadang gitu. Masya Allah. Kita ini bukan Umar bin Abdul Aziz, bukan. Anaknya tok lampunya dimatikan gitu. Aduh. Kita ini jamaah Al-Furqan. Memang masih belajar, tapi harus berusaha seperti itu. Berusaha. Masya Allah. Jadi bagaimana itu semua harusnya menyadarkan kita bagaimana upaya kita tidak bisa persis sama, tapi mendekati sebagai tanggung jawab moral kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita menyadari bahwa itu bukan cara yang dibenarkan, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Sungguh yang dilihat oleh Allah bagaimana upaya kita mengamalkan ilmu kita. Nah ini, masya Allah. Bukankah kita ini banyak melihat orang yang berilmu, tapi sedikit yang mengamalkan ilmunya, termasuk yang bicara. Iya. Kadang kan begitu. Siapa yang tidak tahu? Minum jangan berdiri, tapi tetap saja kita kadang minum berdiri. Terus kalau kayak gitu gimana Pak? Tanggung jawab moralnya? Istighfar Pak. Astagfirullah. Bukan wis babah kadung ya apa loh. Gitu. Maka kita harus mempertanggungjawabkan itu dengan istighfar. Masya Allah. Jangan sombong, wis kadung gitu. Sama dengan sholat. Sholat subuh kebablasan jam 7 bangun. Wis kadung loh. Tanggung jawab. Malu Ustaz, nanti dilihat anak saya. Papa biasanya nangek no sholat jamaah tibae
kebablasan. Wajar. Kita bukan malaikat, kita bukan yang sempurna. Tanggung jawab kita memang kita akui saja salah. Kenapa kita takut? Kenapa kita malu? Gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, ya sudah istighfar. Saya kemarin baca hadis itu. Ya poinnya beginilah. Ketika itu panjang ceritanya ini. Cuma saya langsung ke fokus saja, ke poinnya saja. Rasulullah ketika itu bertemu dengan orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini dibilangi sama Rasulullah, kamu berani sama Allah. Sedangkan Allah itu maha jabbar, qahar, maha perkasa, maha segala-galanya. Jadi Allah itu akan melakukan perhitungan dengan jelas dengan sekecil-kecilnya kepada kamu. Gimana kamu nanti? Apa katanya jawabnya, Pak? Saya juga akan melakukan perhitungan dengan Allah. Loh, ini nantang ini, Pak. Apa katanya? Kalau memang saya punya banyak salah, kalau memang saya punya dosa selama hidup saya akan melakukan perhitungan juga kepada Allah. Bagaimana caranya? Saya akan melakukan perhitungan bahwa Allah rahmatnya lebih luas dari segala-galanya. Allah itu memiliki sifat maha pengampun. Rasulullah ketawa, Pak. Iya, ya bener ya awakmu. Iya. Jadi jangan kemudian kita ini berhenti di situ. Kita melakukan salah, wis ya apa maneh. Wis kadung, mesisan. Lo eman, Pak. Eman. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, bukan berarti kemudian kita tidak datang lagi. Tetap datang. Itu saya kemarin lihat di tulisannya nasihat Imam Hasan Basri, bahwa bagaimana dengan orang yang melakukan dosa kemudian dia beribadah lagi, dia dekat kepada Allah lagi. Jawaban Imam Hasan Basri bahwa saya tidak melihat perilaku itu kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Makanya jangan putus asa dari rahmat Allah. Gimana kata Imam Sya'rawi itu, Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Sudah kamu itu sholat, mau kamu kondisinya masih banyak dosa, sholat, kamu masih melakukan ini apa yang dilarang oleh Allah, sholat, biar Allah yang memperbaiki kamu. Jangan kemudian malah tidak sholat. Hati-hati, syaitan yang mendekati. Kurang berapa menit ini? 11. Jadi kembali lagi kepada pembahasan tadi. Ketika kita melihat ada yang salah, ayo perbaiki. Walaupun tidak sama persis, tapi yang mendekati. Makanya disampaikan dalam hadis dari Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuruddu min sadaqatil janif fi hayatihi ma yuraddu bi min wasiyatil mujnif inda mautihi. Jadi jelas ini. Bagaimana sesuatu sedekah itu dikembalikan ketika dia melakukan hal yang salah di kehidupannya, sedangkan dia mengembalikan dari wasiatnya ketika di kehidupannya, mohon maaf, jadi dikembalikannya sedekah itu ketika dia melakukan kesalahan di kehidupannya, dalam hidupnya ketika dia masih hidup, kemudian dikembalikan dari wasiatnya yang salah itu ketika meninggalnya. Jadi ketika orang melakukan salah, aniaya, dolim, dia melakukannya tapi diperbaiki ketika dia sudah tidak ada. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Waqad akhta'a fihi Al-Walid bin Wazid. Telah sungguh salah beliau Walid bin Mazid. Wa hadzal kalam innama huwa min Urwah faqat. Wa qad rawa Al-Walid bin Muslim Al-Auza'i falam yujawiz min Urwah. Ini kaitannya dengan hadis barusan ini. Selanjutnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-janaf fil wasiyah minal kabair. Bahkan Pak, ada yang berpendapat ya,
bahwa kalau kita itu dengan sengaja melakukan kezaliman ketika berwasiat, mengubah dan sebagainya, itu termasuk dosa besar. Karena tidak adilnya kita. Wa hadza fi raf'ihi aidan nadhar. Wa asana ma wurida fi hadzal bab ma qala Abdul Razzaq. Disampaikan oleh Ma'mar As'as bin Abdullah dari Syahr bin Hausab dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada hadis lain yang menegaskan sesungguhnya jika seorang laki-laki melakukan amalan sebagaimana orang-orang melakukan kebaikan selama 70 tahun, maka kemudian ketika dia berwasiat, dia melakukan hal yang tidak dibenarkan dalam wasiatnya, maka sungguh dia dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kemudian dia akan masuk ke neraka. Ada juga yang berpendapat sesungguhnya apabila seorang laki-laki melakukan amalan yang jelek selama 70 tahun, kemudian dia berlaku adil dalam wasiatnya, maka dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke surga. Ini saking dahsyatnya, Pak, sampai sedemikian itu. Kemudian Abu Hurairah membaca, iqra'u syi'tum, bacalah, tilka hududullah fala ta'tadduha. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kalian melanggarnya. Semoga kita semua dirahmati Allah untuk bisa berlaku adil, ikhlas, dan nanti ketika kita menyiapkan warisan apa yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, semoga semuanya ridho dengan apa yang diputuskan, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kekurangan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah yang akan datang kita masuk pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa ini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji'at fatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun ya Rabi'a syani wa daraji'at fatayyaji radal ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya rabbal
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ya Allah ya Rahman kami memohon keberkahan Al-Quran yang kami baca, Al-Quran yang kami pelajari ya Allah dengan keberkahan majlis ini ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka rahmatmu, berkahilah kami dan mereka, anugerahkanlah kami husnul khatimah ya Allah ya Rahman. Kami memohon jadikan putra putri kami putra putri yang saleh salehah dari golongan yang mendirikan solat, menegakkan solat ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka khususnya anak-anak kami ikhlas untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, yang luas, yang barokah, menjadikan kami semakin bersyukur ya Allah. Apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka ya Allah. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, apabila di antara kami saat ini menghadapi kesusahan ya Allah, berilah kami rahmat-Mu. Apabila di antara kami saat ini menghadapi hutang ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, berilah kami rizki-Mu ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.